Jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia kita di sini aja, jangan bilang-bilang. Ini cuma kita di sini aja yang tahu, jangan bilang-bilang. Kita ada teori konspirasi sendiri loh kalau yang itu ya kan gitu. Itu. Kita boleh bilang nggak di sini? Valentino sih karena belum pernah merasakan, waduh ini benar-benar sirkuit yang kayak beda. roller coaster gitu ya. Yang tikungan menikung tapi ciluk mbak, blind spot. Hai, Lucy Wiryono kembali lagi hadir di sini. Senang banget nih aku bisa menjumpai Anda lagi, Anda, kamu, kita. Aku tuh masih belum nemu sampai sekarang. Betul. Sebutannya apa, Joni? Apa, Jon? Ada sih pengennya pedok lovers. Sedap. Pedok lovers gimana gitu ya, pedokers. Ya bolehlah, gue kasih ide terus ya. Yang jelas ada aku Lucy Wiryono dan juga ada Joni Lano Mulia, dan kita menepati janji untuk tetap konsisten mengupload konten-konten yang mudah-mudahan bermanfaat juga buat kamu semua. Nah, tapi hari ini aku juga mau ngumumin siapa yang mendapatkan hadiah. Kan kita kemarin giveaway tuh. Giveaway-nya ada figurines, plus ada voucher dari Holy Cow Steakhouse by Chef Afid. Ada 200.000. Wah, itu kenyang lah udah pokoknya. Jadi, tapi nggak sekarang. Kalian harus dengerin dulu aku ngobrol apa sama Mas Joni. Nanti di akhir baru akan diumumkan siapa pemenangnya. Karena milih pemenang juga nggak gampang, Betul, ratusan komen yang masuk, jadi harus benar-benar diliatin dan dibacain satu-satu. Sabar ya, kita sekarang ngobrol dulu. Sekaligus ini sebetulnya stretching buat GP Portugal. Ya kan? Ini weekend ini tuh race weekend. Aku selalu senang gitu kalau race weekend. Tapi sebelum kita preview kira-kira prediksi di Portugal akan seperti apa, kita ngomongin soal sirkuit dulu. Banyak banget pertanyaan dari kalian semua yang masuk di YouTube, di Instagram aku, di Instagramnya Mas Joni juga. Sirkuit tuh sebenarnya gimana sih? Kapan sebuah sirkuit itu dinyatakan siap untuk bisa menggelar sebuah race MotoGP, Jon? Yang pasti pertama ya harus ada istilahnya meeting atau istilahnya proposal. Ingin menggelar event MotoGP itu ke pihak Dorna, karena seperti kita sempat bahas, Dorna ini bukan nama orang ya, sekali lagi. Dorna Sport ini atau pemegang hak penyelenggara MotoGP ini adalah benar-benar ingin bisa cuman sekedar oh ya ini gelar di sini, tapi juga mereka ingin tahu sebuah sirkuit yang memadai, syukur-syukur bisa jadi istilahnya langganan MotoGP terus-terusan. Dan syukur-syukur juga pemain di daerah tertentu ini sirkuitnya benar-benar menjanjikan istilahnya atmosfer atau nuansa yang benar-benar berbeda, mereka akan pegang. Nah itu pertama, proposal dulu. Betul. Kedua adalah harus desainnya seperti apa. Jadi proposal termasuk juga ngasih desainnya si sirkuit ini akan seperti apa. Desainnya seperti apa, dan yang paling utama ntar tentunya desain ini dalam artian bukan semata-mata cuman denah, tapi benar-benar ini udah lengkap dari mulai sirkuitnya, terus fasilitas pedoknya, kemudian kelengkapan untuk istilahnya medical centernya, dan juga ya kondisi semua fasilitas tuh harus aksesnya itu harus lengkap. Dan biasanya juga ini akan ditanya siapa desainernya. Bentar. Ini soal desainer ini juga penting gitu. Ada nama-nama yang sangat amat terkenal dan kita akan mudah-mudahan ada gambarnya, ada fotonya. Jadi kita mau ngenalin nih nama-nama yang kayaknya udah dibilang jaminan mutu. Untuk bikin sirkuit MotoGP. Salah satunya yang pertama adalah Herman Tilke. Dia kenapa mahal banget dong rate-nya berarti? Betul. Paling mahal nih. Ya, dan ini memang kalau ngomongnya soal bargaining ini kan ya mau nggak mau ya dengan kondisi jaminan mutu seorang Herman Tilke itu memang harus istilahnya punya modal yang ya cukup banyak lah. Dan juga kan bisa dipertimbangkan apakah hanya akan bikin MotoGP aja atau F1 aja. Karena kalau mau seorang Herman Tilke itu langsung bisa jadi jaminan itu homologasi grade A baik untuk lolos FIM yaitu yang untuk institusi balap motor dan FIA untuk F1. Nah itu, mahalnya di situ sebenarnya. Kalau umpamanya makin istilahnya pengen double event ya pasti lebih mahal. Cuman kalau umpamanya hanya mungkin MotoGP atau itu mungkin akan lebih murah. Nah, selain Mas Herman Tilke ada siapa lagi? Jarno Zavelli.
Oh, ini kayaknya emang dua nama ini yang paling mendominasi ya? Saat ini dua nama ini, Oke. karena keduanya selain satu yang punya jam terbang yang cukup bagus dan Herman Tilke ini seorang pembalap, jadi dia punya rasa gitu, oh sirkuitnya Oke. mesti begini-begini, Oh. dan dia bisa nentuin, oh sirkuit A ini mesti begini, sirkuit B ini, jadi benar-benar variasi nantinya tuh. Sementara Jarno Javelli ini emang dia insinyur, bekal belakangannya tuh teknik banget, jadi bagaimana dia bisa tahu untuk memilih sirkuit yang bagus dan bahkan dia bisa memprediksi bikin istilahnya ini salahnya di mana, dan beberapa Oke. sirkuit kan pernah dilakukan perubahan. Kalau kita masih ingat adalah Sepang, tikungan terakhirnya itu pada saat hujan itu pasti genang. Oke. Disalahkan soal drainasinya, ternyata bukan, ternyata posisi si aspalnya di sana itu banking turun, jadi si air hujannya tidak Oke. masuk ke drainase. Oh itu teknik banget ya? Teknik seorang Technical banget. Jarno Javelli. Jadi Oh, dia oke, pun ya kalau mau menggunakan Jarno Javelli ini pasti dijamin akan bisa menggelar MotoGP lah di satu tempat itu. Jadi kalau pengen dapat homologasinya lancar tuh dua nama itu lah Iya, diincer aja gitu. Oke, iya. nanti besok saya bikin di Cinere. Inji. Duitnya siapa? Oke, terus ada pertanyaan juga gitu ya. Aku juga penasaran sih. Ini kan tahun ini aja ada 21 race. Race. Terus kalau kamu lihat gitu ya, di kalender MotoGP itu paling banyak race-nya digelar di mana? Ya betul, Spanyol. Iya. Di Spanyol itu paling banyak serinya. Betul. Ini kenapa? Apakah karena Dorna dari Spanyol juga? Atau Itu apa nih sebenarnya? Ya mungkin kalau mamanya yang istilahnya julid, oh iya mentang-mentang Luna Sport dari Spanyol, sebenarnya Nggak gitu juga nggak ya? gitu juga. Karena kalau kita melihat bahwa kenapa kebanyakan di Spanyol, satu adalah faktor logistik. Nah, itu kan kemarin udah ketahuan Betul. gitu. Gara-gara drama apa Drama di pesawat terbang di Argentina. Argentina lama. Bener. Nah ini biar cari aman, makanya pada saat kemarin kenapa di saat mulai pas saat COVID 2020 Iya. itu kebanyakan kan sirkuitnya hampir di seluruh Eropa dan Spanyol, bahkan ada beberapa Bener. kali dua kali. Back Itu to back lebih ya di satu sirkuit full gitu ya. sirkuit, lebih ke faktor logistik. Jadi biar nggak kejadian harus berlama-lama. Ini dan kemarinnya kalau paling ini karena faktor ini kan kebijakan bubble, biar betul. tidak ada istilahnya ada yang dari luar bawa masalah ke dalam bubble si MotoGP. Karena sebenarnya kalau ngomongin soal logistik bukan cuma barang aja loh. Iya. Jadi kalau misalnya kayak ronde-ronde flyaway ini nih, ronde flyaway itu maksudnya mereka kan base-nya memang di Di Eropa. Eropa. Benar. Jadi kalau mereka datang ke Indonesia, ke Mandalika itu flyaway Flyaway. hitungannya. Ke Qatar itu Flyaway, flyaway. iya. Amerika ke Sepang, ke Thailand itu flyaway semua. Nah, itu bukan cuma masalah kargo aja. Kemarin tuh bahkan beberapa tahun yang lalu sempat ada krunya yang flightnya delay. Jadi itu kebayang kan gitu. Betul. Barang nyampe sih, cuman nggak ada Ada mekaniknya. yang bikin bangun Iya, partisi, gimana setting dong? motor, malah Nah, repot. bener. Jadi sebenarnya apalagi di era ya pandemi ini Iya. sebetulnya sangat-sangat ya penerbangan juga belum 100% pulih seperti Pulih, dulu gitu kan. betul. Jadi itu yang harus dipertimbangkan. Betul. Jadi sebenarnya lebih ke urusan logistik ya, Jon, Urusan ya? logistik dan Oke. jujur kata kalau kenapa Spanyol banyak yang digunakan ya karena memang sirkuit bagus-bagus di banyak. Spanyol gitu loh. Ada berapa sih total di Ada Spanyol? Aragon, ada Jerez, kemudian Valencia ada udah pasti. Valencia, Catalunya, belum lagi yang baru-baru Alcaraz sih. katanya Iya. sedang lagi diperbuatin. Jadi Wah. sebenarnya ini memang juga cara dari Dorna mungkin dia melisting semua sirkuit yang ada. Seandainya ada sirkuit yang lain, ya tidak perlu sulit mengorbankan sirkuit yang di flyaway. Iya, Ya udah benar. kita mengorbankan sirkuit yang di Spanyol. Kok di Spanyol juga banyak gelaran event yang internasional selain dari MotoGP. Kayaknya beruntunglah Spanyol punya sirkuit Betul. banyak banget kan. Nah, terus ada satu bagian lagi dari sirkuit yang sebenarnya perlu banget kita kupas nih dan kita harus tanya ke Mas Joni. Iya. Jadi kalau misalnya kalian pernah lihat lagi kualifikasi, lagi iya, race gitu. betul. Biasanya sih soal ini dibahas dari mulai free practice sampai kualifikasi. Iya. Jadi biasanya kalau abis free practice 1, 2, 3, 4 tuh ada catatannya tuh di Betul. sektor 1 ini yang leading si Zarco misalnya, betul. ya kan sektor 2 yang leading Iya. misalnya Joan Mir. Nah, pembagian sektor-sektor itu sebenarnya gimana sih John? Kita akan kasih contohnya dengan Algarve aja ya, Algarve, karena minimal. weekend ini kita mau di situ kan, Betul, gitu. Cek betul. kita padahal di tendean, kita nggak ke Algarve. Ini pembagian sirkuitnya sebenarnya kayak apa sih kalau kita lihat dari layout sirkuitnya? Nah, itu
cara baginya gimana sih sektornya? Jadi kalau di MotoGP pasti ada 4 sektor. Pasti ada 4? Iya, dari Oke. mulai garis start, kemudian sektor mungkin 2, 3 atau 4 tikungan, itu yang sektor pertama, kemudian lanjut beberapa tikungan, sektor kedua, kemudian lanjut lagi sektor ketiga, dan biasa terakhir itu sektor keempat sampai garis finish. Oke. Dan biasanya Pokoknya ada 4. di straight line itu istilahnya itu ada ntar mengukur top speed. Oh, Itu ketahuan. oke. Nah, tujuannya ini sebenarnya bukan sok-sokan atau buat gaya-gayaan. Ini memang ada tujuannya. Pertama adalah untuk memudahkan si komentator mengetahui siapa yang tercepat di sektor itu. Kemudian juga ini istilahnya konsumsi buat si tim. Oke. Tim ini misalkan di sektor ini sebenarnya settingannya bagus buat Yamaha, ternyata bisa kenceng. Wah, ntar buat yang memakai Ducati mungkin, lah si AA jadi sektor yang sebenarnya bukan ini bisa lebih cepat. Iya, Nah, kenapa dibagi 4? Ya tujuannya memang agar bisa memungkinkan bahwa titik lemah, titik lebihnya itu dieksploitir. Oh iya itu kan kayak kemarin ini tuh waktu di Austin Texas Iya. si Alex Rins kan bilang gitu ya, aku nggak tahu kenapa di sektor Sektor 1 aku satu, cepet kenceng banget, banget, super gitu. fast loh Iya, aku gitu. iya. Oke baik gitu. Mungkin kalau yang Ducati gimana caranya dia bisa cepet banget ya? Betul. Nah, ini kan karena jadi patokan, iya, dirujukan, iya, benar, dia benar, bisa. Dan juga ya satu hal lagi dengan saat ini kan menjadi komoditas buat si MotoGP dengan live timing apps-nya. Yang Gitu. tahu nggak? Aku tuh sedih banget loh. Dulu kan aku langganan MotoGP.com gitu ya, aplikasi dong. Iya. Itu tuh kalau kalian tahu harganya mahal banget. Terus tapi dapat semuanya ya, John. Betul, include Dulu dapat betul. semua, mau live timing, mau apa segala macam. iya. Jadi kalau kita lagi siaran berdua tuh Mas Bisa. Joni biasanya suka ngeliat terus dilihat tuh, wah ada si motornya lagi di Iya, sini, timingnya berapa betul, segala macam. betul. Sekarang dipisahin, bayar sendiri. Jadi terpisah, pembelian tidak termasuk di dalam Iya. paket. Nah, kadang-kadang kan Aduh. ada yang lebih, karena satu sisi lagi Tapi itu bahwa emang menyenangkan sih iya, ya. catatan waktunya jauh lebih cepat ketimbang Iya, bener. gambar gitu. Kadang-kadang Iya, kan kalau gambar bener. kita lagi fokus ke si A diganti gitu. Iya, Nah, kalau iya, di iya. Ini tuh real time. real time bisa lihat dan Iya, benar setiap sih, tandanya benar itu sih. sektor itu ada penandanya. Kalau Iya, merah iya, banget, berarti dia kenceng. Iya. Aduh tapi ya emang itulah hebatnya Dorna ya kan. Betul. Tahu banget cara monetize-nya tuh Monetize-nya itu. pinter banget. Ah ini kayaknya cakep nih, banyak yang suka. Oke kita pisahin aja. Iya. Beli sendiri ya. Bagus. Nah, satu lagi soal sirkuit. Jadi ini kita hari ini benar-benar kita ngomongin tentang sirkuit. Kan kalian banyak banget yang minta nih bedah dong kalau sirkuit. Iya. Soalnya suka nggak tahu gitu, sektor nggak tahu. Terus yang nggak tahu lagi adalah sirkuit itu ada juga yang anti clockwise, Iya. ada yang clockwise. Betul. Kalau anti clockwise itu adalah kesukaannya Marc Marquez, Iya. karena dia kalau sambil merem aja juga pasti dia menang di situ. Entah kenapa. Sachsenring misalnya, Iya. ya kan? Gitu Austin kemarin aja gitu Austin, startnya betul, agak berbet jelek, ya. iya. Nah, apa sih sirkuit anti clockwise dan clockwise ini dan kenapa ada yang memilih aku sirkuitnya yang anti clockwise aja Iya. deh gitu. Jadi kalau kita melihat dari istilahnya aja clockwise ini searah jarum jam. Atau lebih gampangnya pasti banyak tikungan ke kanannya. Ke kanan, betul. Karena sirkuit yang digunakan untuk balap ini istilahnya kan closed circuit. Bukan yang open circuit yang istilahnya start di mana, finish di mana. Iya, Ini iya, iya. start dan finish di Sama, satu titik. betul. Berarti ini kalau clockwise itu udah pasti searah jarum jam dan kalau Betul. umpamanya total itu pasti paling banyak tikungannya ke kanan. Nah, sebaliknya anti clockwise ini Anti-clockwise. kebalikan arah jarum jam. Oke. Ini Ke situ. pasti banyak ke kiri. Nah, persoalan kenapa dibuat anti clockwise dan clockwise ini jadi kayak semacam apa ya? Ya pengen tampil beda lah gitu loh. Yang clockwise tuh udah banyak. Ya kalau bandingkan dengan anti clockwise lebih sedikit. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak banyak pembalap yang memang punya istilahnya karena sering balapan dengan clockwise jadi insting sama kemampuannya jauh lebih digdaya saat menjalankan di sirkuit yang banyak ke kanan, tapi gigiran ke kiri, dia jadi kok jadi bingung, Jadi jadi bingung. ini. Nah, ini juga jadi banyak kejadian. Nah, Oke. berbeda dengan sosok seorang sebenarnya sih sebelum Marc Marquez itu paling menurut itu jago ngiri itu. Anti clockwise? Iya, Masa sih? cuman permasalahannya Oh. adalah ya sirkuitnya dia lebih cenderung ke karakter sirkuit yang memang ya bukan motor yang powerful. Nah, di saat bersama Yamaha kan motornya tidak sepowerful Iya. dengan Honda dan di beberapa sirkuit itu tidak berhasil menang. Tapi pada saat di Honda, Sachsenring menang, gitu. Valencia menang. Tapi itu belum ada Baru Aragon kan, tahu. belum ada Iya, iya, Aragon, iya. belum ada Amerika. Nah, Amerika kemarin kan hampir kan, cuman iya, digasak iya, oleh iya, Alex iya. Rins. Valentino Rossi jago ngiri. Baru kemudian ada lahir si Baby Alien 2013 yang notabene pada saat itu memang
4 sirkuit itu anti clockwise dan dia berhasil menang. Dia menang terus di situ Makanya. sampai Sachsenring tuh ganti nama, bukan Sachsenring tapi Iya. Sachsenring kalau buat Sachsenring, Marc buat si Marquez Marc gitu ya. Marquez. Nah, kalau di agenda MotoGP yang paling banyak clockwise apa anti clockwise? Clockwise. Clockwise yang paling Iya, banyak ya? Anti clockwise pasti sedikit ya kalau kita Iya, iya. melihat saat kemarin kan ada Amerika, kemudian nanti Aragon, Sachsenring, dan Valencia. Iya benernya Valencia, tapi ya nggak terlalu besar kayak, Betul. iya kan? Ya, sirkuit klasik lah kalau itu sebenarnya. Nah itu tadi sebenarnya anti clockwise dan clockwise. Terus pabrikan yang paling jago clockwise itu sebenarnya bukan anti clockwise sama clockwise ya, tapi lebih ke iya, fast flowing atau stop and go. Ada straight speed, straight line speednya panjang itu. Nah, jadi gini, sirkuit itu dibagi macam-macam kan. Jadi ada yang satu clockwise sama anti clockwise. Tadi udah dibilangin. Betul. Terus satu lagi yang paling penting adalah ini nih tipe sirkuitnya, karakteristiknya dia fast flowing atau stop and go. Kalau fast flowing itu contohnya kayak apa, John? Ya kalau kita melihat fast flowing itu ya Algarve ini, Jam. Oh, Hampir ini. tidak ada istilahnya pengereman abisnya itu yang sampai harus menggunakan gigi satu itu tidak ada. Oke. Dan fastnya kenapa lagi ya itu turun naik. Iya benar-benar. Udah sampai disebutnya kayak. Dan dia tuh tikungan yang patahnya kalau di Algarve juga nggak banyak. Nggak terlalu ya. banyak, hanya di tikungan 5 pun itu menurun dan agak-agak terbuka, bukan yang bener-bener hairpin abis gitu. Jadi selebihnya di benar-benar flowing dan yang paling jadi flowing itu benar-benar cepat banget ya. Betul. Nah, artinya V4 dong harusnya di sini yang ya seharusnya berjaya. V4. Betul. Nah, cuman problemnya adalah dengan kondisi tanda petik tadi ECU di standarisasi. Nggak jaminan juga. Nggak jaminan, Jam. Ya bagaimana ya di Algarve ini kan kita lihat pertama kali digelar itu 2020. Itu V4 yang menang. Kemudian musim berikutnya digelar 2 musim tuh, 2 kali MotoGP Portugal di April itu juaranya Quartararo. Nah di Algarve terakhir November itu juaranya Francisco Bagnaia. Artinya V4, inline 4, V4. Nah kalau melihat tergantung waktunya mungkin nggak. Tapi tadi kan Joni bilang soalnya Quartararo menang di bulan April, Pecco Bagnaia November. Jangan-jangan Oliveira November juga. Iya. Suhunya jangan-jangan kalau lagi agak dingin V4-nya in favor of V4 gitu ya, menguntungkan. Betul. Tapi justru kalau lagi April gini, lagi cuaca yang ini malah menguntungkan ke inline. Iya. Bisa seperti itu. Bisa gitu juga ya. Iya. Ya balik lagi tergantung bannya. Betul. Ya kan? Jadi kalau itu tadi fast flowing contohnya Algarve. Kalau stop and go. Stop and go yang paling ini adalah Motegi. Motegi, kemudian yang variasi itu lagi adalah Jerez. Meskipun Jerez masih ada variasi kencengnya. Nah Motegi ini sampai harus ini di Motegi ini wajib menggunakan diameter disc brake bukan 320 lagi, 340 dan bahkan 360. Oh, kenapa gitu? Untuk istilahnya benar-benar menjamin titik pengereman karena saat di straight lurus itu motor bisa menembus kecepatan sampai hampir 300, langsung dipaksa untuk ke 65 km per jam, langsung belok. Gila. Nah kalau memang masih pakai disc brake biasa atau lingkar diameter pasti jebol. Itu di Motegi. Jadi artinya memang ya, spesifik untuk di Motegi tuh ya? Betul, di Motegi. Dan di sini biasanya kalau mamanya nggak Honda, ya Ducati. Ya ini karakter step and go itu sebenarnya sangat menguntungkan motor dengan karakteristik mesin V4. Kalau dilihat Yamaha gitu sebenarnya dia paling cocok harusnya dengan stop and go juga dong, dengan sasisnya yang sangat unggul gitu. Ya, hanya saja memang perkara soal power nih, lagi-lagi kan dia masih defisit power gitu ya, dan bahkan kemarin aja masih beda 10 km per jam dengan motor Ducati. Seandainya mungkin dipenuhi, ya di Motegi bukan tidak mungkin Yamaha juga akan bisa bersaing. Nah kalau Algarve nih weekend ini kan kita udah masuk ke preview nih. Nggak tahu deh menurut Joni, prediksi ya, ini kan nggak tahu ya. Joni kadang kalau prediksi ridernya jadi jatuh, bingung aku juga. Udah berapa kali loh ini. Ini hal yang tidak mungkin kita ungkap kalau kita lagi siaran ya. Jadi ini hanya fakta yang bisa kita buka di YouTube channel aku. Karena kalau misalnya di on air aku nggak mungkin bilang, John, ini setiap kali diprediksi kenapa jadi jatuh? Aku bingung deh, udah berapa kali ya? Iya. Selalu kayak gitu, bahkan di moto tuh Fermin Aldeguer, wah pokoknya aku jagoin ini, jatuh beneran. Kemarin kan aku jagoin Marc Marquez, masalah. Nah itu dia,
startnya kenapa Startnya nih gitu. bermasalah. Sumpah itu John itu jagoan Marc Marquez kemarin di Austin dapat sejam dia menang nih gitu. Terus startnya lah. Bener kan gitu. Iya. Jadi jangan bilang-bilang ya. Ini rahasia kita di sini aja, jangan bilang-bilang. Ini cuma kita di sini aja yang tahu, jangan bilang-bilang. Shh. Nah, John, Ya. kalau di sini bebas. Mungkin di sini beda. Sama kalau kita lagi siaran di Trans 7. Kalau di nggak tahu deh di Algarve nanti Johnny prediksinya siapa nih? Ini kalau melihat tadi sekitar jenis Apakah soal April cocok loginya Fabio Quartararo? Itu apakah April dengan Fabio Quartararo atau dengan mesin inline? Ya saya cenderung mungkin faktanya ke sana. Sepertinya dengan kondisi April kemarin ya Fabio Quartararo cukup apik, dia mampu tampil dengan sangat baik. Ya setidaknya ini bisa menjadikan booster, bukan vaksin booster ya. Udah kita. Iya booster buat dia karena kan ini asli, saya bisa katakan ini performa terburuk Quartararo selama 2021 dan 2020 dan 2022. Iya benar. Karena kalau melihat di 4 musim ronde awal, Quartararo pasti menangan. Nah sekarang ini agak susah gitu. Tertatih-tatih gitu. Cuman podium keduanya di Indonesia. Iya. Nah kemarin-kemarin kan di 2020 bagaimana dia menang back to back di Andalusia dan kemudian di sebelumnya di 2021 bagaimana dia menang di Doha, kemudian di Portugal ini yang akhirnya membangkitkan kemampuan dia ya. Harapannya nih Quartararo bisa istilahnya ya memaksimalkan meskipun waktu di Algarve-nya itu kan dia mutung kan. Dia crash olah crash karena sudah fix menjadi juara dunia. Mungkin kalau sebelum masih berebutan, dia akan ngegas gitu. Padahal itu kita ada teori konspirasi sendiri loh kalau yang itu ya kan. Gitu. Kita boleh bilang nggak di sini? Boleh. jangan nanti aja nanti. Itu ada teori konspirasi ya, cuman itu hanya hayal-hayal kita. Betul. Jadi tidak bisa dikonfirmasi kebenarannya ya kan gitu. Itu nanti aja kalau ketemu aku sama Mas Joni langsung. Nah, jadi sebenarnya cocok-cocokannya kalau menurut Mas Joni nanti di weekend ini bulan ini ya Yamaha di Algarve di Portimao ini nih. Fabio Quartararo kayaknya ya. Oke. Terus ada yang bilang juga katanya Algarve ini adalah sirkuit yang roller coaster. Iya. Kenapa? Ya kalau kita ingat roller coaster berarti persepsi kita kayak wahana permainan di dunia fantasi. Iya kan, gitu. Halilintar naik turun. kan, Emang naik turun. elevasinya banyak? Iya, Jam. Dan memang ini sengaja dibuat ingin menjadikan ciri khas dari Algarve dan catat juga ini kreasinya Herman Tilke aja. Oh, Bapak Herman Tilke juga. Makanya dan terpilihnya Algarve ini sendiri kan baru di 2020 gara-gara Covid. Jadi karena kondisi ya ini Algarve ini benar-benar motorsport kompleks ya. Artinya bukan kompleks susah atau sulit tapi ini benar-benar lengkap. Dari mulai apartemen ada. Kompleks rumah maksudnya. Iya, kompleks ada, penginapan apartemen ada, sampai gedung pertemuan ada. Super blok ya? Iya, tempat hiburan ada. Terus untuk balapan itu berbagai jenis. Ada motor road race, ada off-road, bahkan ada go-kart. Dan bahkan roda 4 pun bisa. Dan bahkan kalau mamanya bikin acara pertemuan, bisa nih di Algarve. Lengkap banget ya? Makanya. Dan baru pilih menjadi MotoGP itu kemarin 2020. Jadi selama diresmikan tahun 2008, sebenarnya Algarve ini terkenal dengan sirkuit World Superbike. Oh gitu. Iya, jadi ini baru aja sebetulnya. Baru, belum lama karena memang kondisi saat itu pandemi, butuh tempat yang istilahnya bisa terkucil tapi bisa ya karena menerapkan bubble tadi bubble gitu kan. Tadi. Bener. Nah, ini akhirnya dipilih dan ternyata setelah dijadikan salah satu ronde MotoGP seru, mulai dari turun naik lah apalah bahkan seorang Valentino Rossi aja buset susah nih inilah apalah itu Valentino Rossi karena belum pernah merasakan waduh ini benar-benar sirkuit yang beda coaster gitu ya. Dan kalau dari tikungan dari pertama aja tuh udah turun ketemu 2, 3, 4 naik lagi 5 turun lagi ketemu 6, 7, 8 naik. Nah 9 yang sering kejadian itu kan tuh benar-benar istilahnya yang tikungan menikung tapi cilukba, blind spot. Jadi kalau masalah nikung itu bisa-bisa pengeremannya nggak dapat jatuh. Nah itu kejadian atau sama Kanet. Terus kemarin waktu itu ya salah satu pembalap kita Mario Surya Aji di Team Chef Moto3 juga begitu. Kemudian dari 9 naik lagi 10, 11, nah 12, 13 itu benar-benar high speed cornering menurun. Tapi itu kayaknya ciri khas Herman Tilke banget nggak sih? Jadi dia tuh kayaknya dikenal sebagai desainer sirkuit yang benar-benar ya kalau Javelli kan dia teknis banget gitu. Tapi kalau dia tuh emang ngajak main gitu ya. Dan bikin pusing sih kadang-kadang. Iya. Dan uniknya lagi bahwa ya ini lebar banget 18 meter ya karena memang
si sirkuit Algarve ini ya punya 2 homologasi, FIA dan FIM, dan dua-duanya grade A. Makanya di tahun 2020 pun menjadi tuan rumah untuk Formula One. Luar biasa ya Algarve ini. Terus kalau Akamsi gimana dong? Miguel Oliveira, dia ada kans nggak menurut saya rasa Mas untuk Joni? tahun ini ada Jeng, karena dengan kemarin dia ya sampai menyebut nama Isman ya. Risman. Dengan menyebut Risman apa Isman? Risman. Orang kaya dong. Wah, Mas Joni coba lagi. Ya, jadi dengan kemarin dia menang di kondisi basah, Iya. dia udah ada gambaran. Nah, tentunya di Algarve ini sebagai Akamsi dan juga dia kan sampai bikin ini Jeng. Tanggal 20-nya bikin parade kayak waktu MotoGP Indonesia parade itu. gitu. Kan dia nggak ikut. Iya, iya. Oh, Ternyata iya, benar. dia simpen buat di sana Iya. sampai ntar ikut track. Artinya Oh. Miguel Oliveira ini udah punya rasa kepercayaan diri. Iya benar. Dan salah satunya lagi adalah catat nih buat yang menyaksikan bahwa Miguel Oliveira ini mencatat sejarah yang sama dengan Valentino Rossi. Berhasil menang saat menjadi pembalap di tim satelit dan menang di tim pabrikan. Itu Iya. cuma ada 4 orang Jeng. Rossi, kemudian Jack Miller, kemudian Fabio Quartararo, Sama Miguel dan Oliveira. Miguel Oliveira. Artinya ini spesial banget, mau Ini nggak mau. special club loh, cuma 4 Itu, orang. Cuma 4 orang. Wah. Dan artinya dengan motivasi dan modal yang ada, saya rasa Miguel Oliveira akan tampil habis-habisan di Algarve ini. Apalagi kan cuma sekali kan, tahunnya cuma sekali. Iya, benar-benar. gitu. Jadi harusnya jadi motivasi lebih Betul, gitu ya. betul. Nah, kalau lihat Marc Marquez kemarin di Austin, dia kan juga sebenarnya recovery-nya luar biasa. Kita Betul, udah bahas juga dia betul. overtake 18 rider gitu dengan segala kesalahannya dia yang dia lakukan waktu lagi start gitu. Iya. Tapi ini sebenarnya akhirnya nggak dibahas apa-apa ya sama Honda ya? Ya Enggak. technical difficulties aja ya. Heeh. Pokoknya Dan alarmnya bunyi, bunyi. kayaknya pit limiternya engage, Iya. tapi tahu deh abis itu hilang. Dan tidak ada penjelasan bahwa Nggak ada, iya nggak nih ada. benar dia. Akhirnya udah Nggak ada. kayak tahu sama tahu emang. Ya udahlah. Iya. Dan saya feeling sih sebenarnya mungkin Marc Marquez yang ya dengan kondisi dia di posisi 9, Iya. kemudian dia mencoba untuk membuktikan diri, agak grogi, mungkin kepencet kesentuh dikit. Ya, gitu. bilangnya sih nggak kepencet, Betul. cuman ya nggak tahu lah ya gitu. Betul, betul. Kan kita nggak ada di tes motornya, aku nggak Iya. dibonceng, jadi aku nggak Iya, tahu juga. iya. Nah, kalau misalnya ngelihat Marc Marquez yang luar biasa kemarin, Iya. overtake 18 rider, dia akan menggila nggak di Portimao? Di Ini- Portimao, ya Portimao, Algarve, Kalau sama saya aja. nih sebutnya momentum, karena pada saat tahun lalu di Algarve ini dia pertama kali tampil setelah cedera lama Oh humerus. iya benar. Dan hasilnya kan agak memuaskan gitu. Iya. Jadi kemudian juga nih momentum dia kesel Ah. karena udah tahu waktu di Portugal April ini setting apa-apa, pada saat MotoGP Algarve dia latihan jatuh di Plopia. Jadi ini emang iya. kenapa dia hadir, ini penasaran. Oke. Partai penasaran buat dia setelah kemarin dia tampil perdana terus punya settingan di Algarve nggak jadi, terus juga balik kemarin di Austin. Kemudian start dengan jelek dan bisa nyalip Recovery-nya recovery 18 luar biasa. rider. Artinya ini Marc Marquez akan istilahnya menunjukkan diri apakah mampu recovery atau tidak. Dan jangan salah, Marc Marquez itu favorit banget dengan Algarve meskipun waktu itu masih tampil di kelas-kelas yang regional di CEF Moto2, di CEF Moto3. Tapi ini sirkuit favoritnya dia Sirkuit gitu favorit ya. dia. Udahlah pokoknya kalau Marc Marquez bilang ini sirkuit favoritku Favorit, udah, wah, udah. takut. TBL ya kan. Takut banget loh. Kalau misalnya Pecco Bagnaia ini aku tahu banget karena banyak banget kalian yang nungguin Iya. kenapa nggak bahas Pecco Bagnaia sih gitu. Karena banyak banget pertanyaan bisakah dia Bisakah? bangkit gitu kan? Karena sekarang kok tertatih-tatih banget Siap. memulai musim 2022-nya. Iya. Kira-kira menurut Mas Joni di Algarve ini dia gimana? Saya melihat dengan kemarin dia modal menang di sirkuit yang sama tahun lalu, dia istilahnya udah punya gambaran lah. Oke. Dan kita tahu juga bahwa Tapi kemarin udah benar-benar dapat feel-nya belum sih? Udah dong. udah dia kemarin makanya di saat dia dapat feel awal, ya so far sih memang udah bisa seperti Pecco Bagnaia tahun lalu. Cuman memang kemarin permasalahannya adalah kondisi di free practice 4 dia tidak dapat race pace ya, lagi race pace atau ritme Iya. balap yang dia Udah inginkan. tahu sekarang race pace. Yang dia istilahnya nggak konsisten Ya. gitu. Makanya pada saat free warming up dia ubah, terus di balapan agak bisa nge-push dari awal di Amerika kemarin. Nah, Ya. harapannya ini bisa mungkin tanda petik berubah karena di Eropa kemudian juga sudah pernah menang, jadi settingan base-nya udah ada. Karena kemarin itu kan kalau kita lihat di Amerika dia masih bingung tuh pakai yang tes di Malaysia, apakah yang tes di Iya, Indonesia iya, gitu. iya, Nah, iya. kemudian setelah di Argentina, ini semua di Argentina kayak semacam titik awal Ducati kebangkitan karena udah mulai Oke. dapat
petunjuknya kayak Jorge Martin katanya setengahnya tahun lalu, Iya. Enea Basin juga dapat, Pecco Bagnaia, Jack Miller. Baru ketemu semua Iya, sekarang. sekarang. Di Argentina. Iya, harapannya di Algarve ini bisa memberikan hasil yang terbaik. Ya bete juga lah Ya, di iyalah. 4 ronde. Ya Ducati yang menang, tapi bukan pabrikan. Iya makanya satelit gimana sih Iya, ya kan? pabrikannya malah cuma kemarin juga digas sama Alex Rins. Jadi Ya memang itu benar-benar. Jadi kemarin tuh Mas Joni juga sempat bilang kan, kenapa alasannya Ducati terutama buat Pecco Bagnaia dan juga Jack Miller. Emang kenapa sih Pecco bukannya bagus banget kemarin? Paruh musim kedua 2021 kan dia 2021. mendominasi Betul. banget sebetulnya. Meskipun nggak jadi juara dunia. Iya. Cuman memang ya ini ya gitu ya, namanya inovasi tidak selalu membawa kebaikan, tidak selalu membawa kemudahan. Kadang kalau fokusnya sama inovasi tapi bukan kesiapan kepada kejuaraannya sendiri, ya berantakan. Ya ini Ducati sebenarnya, padahal udah pakai GP22 yang katanya paling powerful. Ada 8 motornya di grid ya kan. Ya begitulah, tapi mudah-mudahan ramalannya Mas Joni kali ini benar ya. Jadi kalau kita ngomongin prediksi tadi, ingat ya Mas Joni Quartararo. Tapi ingat juga bahwa Mas Joni biasanya kalau ngejagoin ada-ada aja gitu. Aku juga bingung. Tapi gini, kalau yang namanya prediksi nggak selalu tepat. Nggak apa-apa meleset biasa. Karena kalau semua prediksi itu selalu benar, kita pasti akan pindah haluan jadi peramal, jadi dukun. Kita buka ini buat praktik. Iya benar. Terima klien, duitnya banyak kayaknya John ya. Nah, terus sekarang saat yang dinanti-nantikan yaitu kita akan mengumumkan siapa yang menang nih Joni. Jadi dapat figurin dan juga ada voucher dari Holy Cow. Coba ya sebentar, banyak banget ya ratusan komennya. Yang pertama yang dapetin figurin adalah, wih namanya luar biasa, takut kita Joni. Zaldi El Nino. Wih, Torres. Saran buat Kalusi dan Mas Joni, bisa bahas teknis MotoGP nggak sih? Kayak free practice itu apa, ngaruhnya kemana, kualifikasi kayak apa? Oh memang itu akan dibahas, tenang. Oke, terima kasih banyak ya. Terus satu lagi yang dapetin voucher Holy Cow Rp200.000 adalah Hendra Wijaya. Ini juga menarik juga karena kan banyak yang nanya sama kita, kalau rider Indonesia gimana sih kok nggak nembus MotoGP gitu kan. Jadi dia nanya apakah harus keluar uang yang banyak untuk bisa ikutan balapan, apakah rider yang awalnya nggak punya apa-apa akhirnya bisa ikutan balapan, misalnya di Talent Cup, Moto3, Moto2, MotoGP. Salah satu contohnya adalah Jorge Martin, ya kan? Betul. Jorge Martin tuh ternyata dia nggak punya apa-apa ya. Emang. Wah luar biasa. Ya, Cerita dikit dong John. kalau ke belakang lagi ada Casey Stoner. Casey Stoner tuh sampai jual peternakan untuk bisa tampil di Oh gitu. di chef yang sekarang tuh chef Moto Eropa, dulu chef Buckler, jadi kejuaraan nasional di Spanyol. Oh. Jadi memang ya kita kan sering diskusi kita bilang kalau naik haji aja kan kita mesti ke tanah suci. Iya benar. Nah kalau mau jadi jago balap MotoGP ya kita harus ke tempat yang memang secara pembibitan, event atau istilahnya Mekahnya balapan motor dunia ya ke Spanyol. Oh jadi ya memang. Cuman sekarang memang sedikit diuntungkan bahwa pihak Dorna Sport juga mulai istilahnya ada Asian Talent Cup, iya gitu mengembangkan istilah mencari pembibitan sendiri yang notabene ini sangat menjadi ajang yang sangat bermanfaat mulai dari ada Asian Talent Cup, ada European Talent Cup, ada North American Talent Cup. Ini benar-benar membuat pembalap-pembalap seluruh dunia bisa punya potensi untuk bergabung di kejuaraan dunia MotoGP. Wah, terima kasih banyak loh Mas Joni Lono. Jangan lupa ya buat di like, subscribe dan juga dinyalain si lonceng-lonceng itulah. Pokoknya aku udah seperti anak YouTuber ya kan. Jadi supaya kalau kita lagi upload materi baru, konten baru, kalian nggak ketinggalan juga karena dijamin pokoknya banyak banget dan ini sesuai dengan apa yang kalian pengen tahu tentang dunia MotoGP. Akhirnya kita harus pamit. Kita akan ketemu lagi di episode berikutnya. Ada giveaway lagi nggak ya? Boleh lah nanti ya. Pokoknya ikutin terus. Saya Lucy Wuryono dan Joni Lono Mulia pamit. Terima kasih banyak. Bye.